kita latihan IELTS online untuk skill reading. Siap ya? Ini 2 orang siapa aja? Mas Hakim dan siapa? Mungkin bisa absen yang mau ikutan latihan. Ya, yang mau ikutan silakan ya. Kata Mas Hakim tadi, dia juga sempat mencari soal-soal yang lagi diteskan ini ya, tapi nggak ketemu katanya. Tapi coba lagi ya Mas Hakim ya, siapa tahu ketemu ya. Jadi nanti di Google, biar kita bisa ngerjain bareng ya sama-sama. Nanti ketika selesai kita bahas soal-soalnya. Oke? Karena pasti susah kalau kalian bacanya dari HP ya. Kecuali dari laptop lebih enak ya, dari laptop, dari PC. Oke, bismillah. 1 jam kita mengerjakan reading, teman-teman. Saya tutup dulu kolom komentarnya. Nanti kalau mau komentar atau bertanya, tetap komentar aja. Siapa tahu nanti bisa saya bacakan ya pertanyaannya. Dan saya jawab. Oke, waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Papa belajar dulu ya. Nanti aja.
Papa lagi belajar. Hati-hati ya. Itu aja apa? Bandrek. Originally, orchestral use. It's used in orchestral. Following sex trial.
Udah hampir 20 menit ya, baru mengerjakan part 2 loh. Hmm. Common. Alhamdulillah. On a common Hawkins on a Jordan. Hmm. Oke nih Ji. Bismillah.
Hmm. Oh, sudah ada di bawah ternyata.
Hmm. Mungkin karena saya udah terlalu capek ya, seharian di depan laptop, di mata udah lelah.
From Copenhagen, Lars.
Oke. Coba kita cek teman-teman. Wow, yang true false not given lumayan banyak yang betul ya. According to the person, it is better. Yang ini betul ya. Ya, good films could be made without spending large sums of money. Coba sebelum kita bahas. Oke. Kenapa? Tadi kok kayak ada yang ya, ada keterangan ini. Ada yang bilang apa? Not comfortable gitu ya. Oke, banyak yang ikutan ya. Ini masih ada yang nonton nggak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas teman-teman. Ada dua orang ini siapa aja? Ya, absen. Ya, ini true. Jadi, Lukman. Terima kasih udah bergabung. Yang nomor satu ini true karena coba ya. Di sini deh. True, betul. Karena begini. Jadi bahasanya kalau di teksnya begini ya. Dogma ini tentang dogma 95 ini. Dogma tahu ya, dogma itu bahasa Danishnya, bahasa Denmarknya dogma gitu ya, dogma atau apa ya, mungkin pernyataan atau sumpah gitu ya. Jadi ini ceritanya tentang ada gerakan para pembuat film dari Denmark yang ini, jadi mereka membuat 10 aturan bagi sutradara film ya. Di antaranya yaitu tadi apa itu nih ya, yang namanya syuting itu harus dilakukan di tempat, di lokasi. Tidak boleh ada props. Props itu apa ya? Kayak alat bantu gitu ya. Terus atau sets. Jadi kalau namanya adegannya itu atau filmnya film western ya, atau ini western itu apa? Kayak di Amerika di zaman dulu ketika cowboy lawan Indian atau Native American, nah itu langsung di gurun ya, di gurun gitu, nggak boleh buat gurun buatan atau gunung buatan gitu ya. Nah itu ada 10 aturan yang mereka buat. Jadi pelopornya itu ini Lars von Trier, terus yang kedua Thomas Vinterberg gitu. Kalau Lars von Trier ini terkenalnya pada tahun 2011 ya. 2011 dia membuat film namanya Melancholia. Terus si Thomas itu buat film tahun 2015 Far From the Madding Crowd. Nah, film ini dua film ini kejadiannya bukan pada tahun 1995 ya. Sementara gerakan yang mereka buat itu pada 1995. Jadi berbeda ya. Dan tujuan dari Dogma 95 itu adalah ini di sini ya, was created in order to prove that a big budget did not necessarily equate with the quality in filmmaking. Jadi kalau secara letter lucknya Dogma 95 gerakan Dogma 95 itu tujuannya adalah membuktikan bahwa budget yang besar ya, yang ratusan juta rupiah atau jutaan dolar gitu, tidak berarti kualitas pada film ya, pembuatan film gitu. Artinya secara sederhana ya begini, film yang bagus tidak tergantung film bagus itu bisa dibuat tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak sekali gitu ya. Bahasanya sih gitu. Jadi betul ya. True. Terus yang ini juga jadi apakah Dogma 95 Manifesto ini
di launching di Copenhagen tahun 1995. 1995-nya iya, tapi apakah di launchingnya di kota Copenhagen, di sini nggak ada. Yang kata-kata Copenhagen ini hanya menunjukkan asal dari dua sutradara yang mempelopori gerakan itu, gitu ya. Jadi meskipun mereka berasal dari Copenhagen, bukan berarti manifesto Dogma 95 atau gerakannya itu di launching di Copenhagen, bukan. Mereka cuma dari Copenhagen itu cuma asal mereka saja, bukan merupakan bukan merupakan tempat atau kota. Copenhagen itu memang ibu kotanya Denmark ya, memang. Tapi apakah eh, apa Dogma 95 ini di launching di kota Copenhagen? Nah, ini tidak ada keterangannya yang lebih lengkap ya. Cuma keterangan yang ada di teks begini aja. Gerakan ini di launching secara publik di sebuah konferensi film gitu. Di sebuah konferensi film oleh dua sutradara dari Copenhagen gitu. Jadi Copenhagen itu cuma asal dua sutradara itu aja. Lokasinya di mana nggak dijelaskan di sini. Ya, betul ya berarti saya. Terus the films Melancholia and Far From the Madding, meskipun film Melancholia dan Far From the Madding Crowd ini dibuat oleh dua sutradara yang mempelopori Dogma 95 ya. Tapi apakah kedua film ini mengikuti aturan 10 aturan yang ada pada Dogma 95? Tidak ada penjelasannya. Ya di sini juga nggak ada penjelasan. Kan filmnya baru dibuat nih 2011, itu berarti berapa tahun kemudian ya? Ya mungkin 20 tahun kemudian gitu kan. Berarti kan lumayan jauh ya. Apalagi di akhir paragraf disebutkan bahwa pada 2005 ya, 2005 2005 para pendirinya atau pelopornya menghentikan gerakan ini gitu. Jadi ya ini juga jadi pertimbangan ya. Jadi tidak dijelaskan di teks tentang ini. Apakah dua film ini mengikuti prinsip-prinsip Dogma 95? Nah, ini saya salah ini. Kenapa ya? Yang betul adalah not given. Banyak banget ya not givennya. Saya tadi aja not given, dua-duanya not given ini menurut saya udah kebanyakan. Ini ternyata not given juga. The text mentions several rules but does not all of them. And none of the mentioned rules talk about whether the story should be fictional or real. Kan ada tadi bilangnya. Nih, dia bilangnya saya berdasarkan ini di rule keberapa ya tadi. Nih, genre movies were unacceptable ya kan. So the film could not be horror or fantasy for example and had to be realistic. Harus realistik, artinya kan harus real. Ya kan? Harus real artinya bukan fictional. Nah, ini ya. Ya udahlah. Dia bilangnya not given. The film Fast 10 closely followed all the Dogma 95 rules. Ya sih, ini filmnya Fast 10 itu cuma mengikuti dua prinsip aja. Dua prinsip itu berarti kan ya tidak mendekati seluruh dogma yang ada. Harusnya yang mendekati itu ya 8 gitu ya. Kalau ini 2 harusnya false ya. Aduh, salahku sendiri ini. Ini betul tapi false. True. Ini salah ya. False. Founders terminated the movement in that year as they felt it was resulting. Not because they no longer believe in it. Disenchanted with it. Disenchanted itu artinya no longer believe. Berarti false harusnya ya. Alasannya yang salah ya. Yang ini salah guys. Jadi the vow of chastity did not allow directors to and no props to alter anything in the location they had chosen to shoot the film.
A problem. Sets could be brought in. Oh, maksudnya gitu. Jadi tidak boleh mengubah apapun yang ada di lokasi yang mereka pilih untuk menyuting film. Oke, ini juga salah. Coba kita lihat. The second rule of the manifesto concerned music and sound, asserting that this should be recorded while the film was being shot. Artinya, was to be seen on the screen. Ya, tadi saya agak bingung sih. Bukan menggunakan musisi profesional ya. Ya, harusnya yang ini, yang paling betul ya. Was to be seen on the screen. Jadi musiknya itu harus ada di film langsung gitu ketika syuting. Oke deh, salah dua ya. Yang ini betul, yang ini juga betul. Ya, betul yang lainnya. Salah 1, 2, 3, 4, 5 guys, part 1. Part 1 itu karena nggak ada soal sentence completion, jadinya saya tinggalkan dulu ya. Saya nyari soal yang sentence completion dulu yang menurut saya lebih mudah ya. Makanya jadi saya langsung ke part 2 sama part 3 yang ada sentence completionnya. Wah, ini lumayan. Salahnya cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4 guys. Alhamdulillah ya. Reading pertama kali. Kayaknya ini 6 atau 6,5 deh. Nanti kita lihat ya. Ya, kalau bisa 7 sih. Ini betul ya. What makes a saxophone? Ini menarik ini. Ini tentang saxophone. Saxophone itu yang kayak gini ya. Yang Kenny G itu ya. Gitu ya. Saxophone itu sejarahnya panjang ya ternyata. Untuk menjadi bagian dari musik jazz. Ini betul ini. Ini kenapa ini salah? Coba. The saxophone becomes central to jazz music. Oh, itu harus. Coba gimana tadi bilangnya? A key component of various subgenres of jazz. Oh, itu adanya di F ya. Sebentar. Hey ya. Ya Allah Akbar. Yang mana nih? Ya udahlah. D ini salah. Berarti yang jawaban F itu salah. Ya. Oh, ini E salah. Saxophone was sometimes not taken seriously. How saxophone often seen as a novelty instrument because of saxophones. Oke, yang betul deh ya. Ini emang susah sih. Nyari ininya ya, nyari apa ini namanya? Matching ini ya. Matching main idea gitu ya. Main idea matching atau topik matching itu agak susah. Kita mikirnya agak panjang. Tapi yang lain main betul teman-teman. Yang ini salah, ini betul. Ini saya bingung ini. During the apa gitu loh. Aduh, pusing saya sampai nyarinya. Coba ini. Oh, nggak perlu late. Harusnya middle ages aja. During the middle ages. Lah, ada kan no more than 3 words. Salah ternyata. Jadi harusnya cuma during the middle ages saja. Oh iya sih, harusnya kelebihan satu kata. Horn betul ternyata. Saya tadi agak bingung juga mau horn atau yang lain ya. French military betul ternyata. Ini kan French military harus boleh, French military boleh atau military music. Ya secara logika yang betul ya military harusnya. Coleman Hawkins betul guys. Edward Levebray betul. Sydney betul. Kenny G salah. Charlie Parker yang mana ya? Saya memang kalau pemain saxophone yang saya suka itu Kenny G ya. Kenny ya saya juga kadang kalau acara-acara konferensi gitu atau kegiatan di hotel ya. Itu saya sering nyetel ininya apa musiknya Kenny G ya. Kan enak gitu ya. Buat apa terapi. Ternyata yang betul Charlie Parker.
Says 1950s bebop employed the saxophone expertly for improvisations and solos or solo. Charlie Parker was one of the key exponents of this. Nah, ini bingung ya. Karena di bagian Charlie Parker ini pendek banget penjelasannya. Charlie Parker, now considered one of jazz's most important pioneers and talented virtuosos, was one of the key exponents of this new style of saxophone-focused jazz. Ya, new style of saxophone-focused jazz. Oh, maksudnya cuma memainkan saxophone aja. Oke deh, nggak apa, ini salah 4 guys. Coba yang part 3, aduh banyak banget ini part 3 yang salah. Saya pusing ini tadi ngerjakan yang part 3. Satellites being smaller itu betul yang F. Yang ini harusnya apa? The problem of space debris ini menarik juga ya. Kalau kita orang Indonesia mah ketinggalan jauh sama Amerika, sama Uni Soviet, Rusia, atau bahkan ini ya Cina ya. Cina, Amerika dan Uni Soviet itu udah sampai ke luar angkasa mereka. Ya, yang Neil Armstrong ke bulan itu saya sih nggak yakin ya. Soalnya habis itu nggak ada lagi perjalanan ke bulan ya kan, setelah Neil Armstrong itu. Siapa lagi coba? Atau saya nggak tahu ya atau gimana. Ya intinya teks ini menjelaskan tentang pencapaian negara-negara ini ya, Uni Soviet, Amerika, Jepang juga ya, yang sudah mengirimkan perwakilannya ke luar angkasa. Di luar angkasa itu kan ya yang masih di dekat orbit bumi itu orang-orang ngirim satelit. Ya kita ada sih ya beberapa satelit di luar sana, di luar angkasa sana. Tapi untuk mengirim satelit itu kita harus mengandalkan apa ya namanya, teknologi yang dimiliki oleh Amerika. Biasa kita kayaknya kalau ngirim satelit itu lebih sering lewat Amerika ya, lewat NASA, setahu saya. Dan kemarin saya sempat nonton konten TikTok orang, dulu sempat ada orang Indonesia yang hampir saja akan menjadi orang Indonesia pertama yang keluar angkasa, 2 orang. Tapi karena rencananya mau diterbangkan dari Amerika ya. Saya nggak tahu lapangan NASA itu ada di mana ya, di Texas apa di Nevada ya, saya lupa. Coba kita cek ya. Ini menarik, ini topik-topiknya itu menarik loh teman-teman. Topik ini ya, reading dari IELTS itu menarik menurut saya. Coba NASA. Nah ini NASA. NASA, where are you nih? Di manakah NASA? Amerika itu luas ya, dan badan-badannya atau lembaga-lembaganya itu menyebar di seluruh Amerika. Oh ini kalau markas besarnya di Washington DC ya, di ibu kota ya. Oke. Terus kalau mau menerbangkan ini, ini spaceportnya ada di Kennedy Space Center di Florida. Terus yang ini di Florida ya. Ini Vandenberg Space Force Base, ini ada di mana ini coba? Halo. Nggak keluar. Ya yang pasti tadi Florida ya. Terus yang ini di California, Santa Barbara, ini yang paling besarnya. Karena kan ini gurun ya. Terus ada juga nih Wallops Flight Facility. Di mana nih? Eastern Shore of Virginia, United States. Ada beberapa lokasi untuk penerbangan pesawat ya. Pesawat luar angkasa. Asik. Kalau kita di Indonesia beberapa lokasi untuk apa? Untuk pembuangan sampah. Aduh, belum ada lokasi untuk penerbangan pesawat ya. Aduh, ini salah juga ya.
Aku mikirnya lama loh ini. Despite being in an orbit with relatively little space debris. Harusnya D. Ini harusnya B. Oh, ini juga salah, guys. Harusnya apa? Paragraph D, despite being in an orbit with relatively little space debris, it is frequently forced to make time-consuming maneuvers out of the path of fragments of rubbish. Oke deh. Ini B. Ini kok salah saya? Apa kebalik ya? Harusnya apa? Swiss ya? Oh, makanya kok bingung dari tadi. Harusnya Swiss ya. Tadi udah kepikiran harusnya ini Swiss. Ya, ini betul ternyata ya, orbit. Ya sudah, netting. Iya. Jadi saya milihnya apa? Itu apa ya? Ya, kalau udah kebalik ya udah salah lah. Nah, tadi saya milih apa? Saya ini Jepang dulu. Jadi pemahamannya ya yang Jepang kan. Ya udin lah. Kalau ini apa? Kok salah? Volume. Ada di mana? At present Kessler syndrome still an increasing quantity. Quantity itu berarti bukan number. Volume ya. Oh. Salah saya, guys. Yang ini mass. Oh, mass itu weight. Saya baru paham. F itu apa? Netting. Ya, kebalik ya sih. Ini gara-gara kebalik aja jadi salah. Wah, ini banyak kali ini. Oke, sementara itu ya teman-teman ya. Coba kita lihat nilainya berapa. Kayaknya sih 6 atau 6,5 sih. Coba kita lihat ya. Bismillah. Udah hampir 2 jam nih kita ngerjain. Tadi karena kepanjangan ini ya. Lah turun guys jadi 6. Oh, 5,5. Ya Allah. Kebanyakan tadi salah di part 3-nya ya. Turun jadi 6 ini. Gimana nih saya biar sampai ke 7,5 nih. Reading aja masih kayak gini. Reading saya terakhir, oh ini sempat yang terakhir kemarin 6,5. Karena kecapean mungkin ya. Jadi mudah-mudahan besok ada peningkatan lagi. Cukup untuk hari ini, untuk malam ini. Ketemu lagi besok insya Allah jam 9. Kita latihan lagi dan insya Allah besok kita latihan speaking dan writing. Itu dulu ya teman-teman ya. Kalau ada mau pertanyaan atau apa-apa, DM aja ya, nggak usah sungkan. Nanti kalau sempat saya balas, kalau belum sempat ya nanti ingatin waktu DM ya. Apa waktu live streaming. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5,5.